Bab 94. Babun hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi aw yara syai'an aw busaqan fil kiblat. Bab apakah boleh menoleh, ya ini sedang sholat tentunya ya, apakah boleh menoleh karena ada sesuatu yang ya mengharuskan gitu ya, yang mengharuskan, atau melihat iya ada Imam Bukhari judul nanti, atau melihat awayaro syai'an, atau karena melihat sesuatu, au busokon fil kiblat, atau melihat ludah di kiblat. Judul teh asa aneh gitu ya. Judulnya sekali lagi ya, bab ini bolehkah menoleh karena ada yang, atau karena terpaksa lah gitunya, karena terpaksa, atau melihat sesuatu, atau karena melihat ludah di kiblat. Judulnya rada aneh ya. Bab sebelumnya ya, babul iltifat, bab menoleh di dalam sholat. Hadisnya menyebutkan bahwa menoleh di dalam sholat itu adalah sambaran atau renggutan yang dilakukan oleh setan dari orang yang sholat. Artinya kalau menoleh di dalam sholat, nah itu sudah tersambar gitulahnya, artinya sholatnya rusak. Itu sholatnya rusak begitu ya, kalau menolehnya itu karena sudah kena gitu oleh renggutan atau sambaran setan. Itu secara umum lah hanya menoleh di dalam sholat di bab sebelumnya, bab 93. Nah di dalam bab ini, nah bagaimana kalau terpaksa, berarti kan intinya ya bagaimana kalau terpaksa. Nah, maka judulnya bab 94 ini babun hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi. Nah bolehkah menoleh karena ada sesuatu yang memaksanya, atau karena terpaksa. Jadi kan itu tegenah ya, atau karena melihat sesuatu, atau karena melihat ludah di arah kiblat. Naon itu judul teh. Imam Bukhari aduh. Waqala Sahlun. Ini masih judulnya, ini tambahan, judul tambahannya berupa Imam Bukhari sering ya, ini judulnya kan dibuat oleh Imam Bukhari sendiri. Kalimat barusan itu redaksi Imam Bukhari. Nah, apakah dibolehkan kalau menoleh karena terpaksa? Nah, ditambahnya judulnya itu diberi tambahan. Nah, sering Imam Bukhari itu kalau membuat judul itu kemudian ditambah tambahannya, kadang-kadang berupa ayat Quran, ya, kadang-kadang berupa hadis. Nah kalau di sini ini perkataan seorang sahabat nih, Sahal bin Sa'ad namanya. Wa qala Sahlun iltafata Abu Bakrin radhiyallahu anhu fara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu menoleh, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, ini tambahan judulnya. Sahal bin Sa'ad mengatakan Abu Bakar menoleh, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak itu tanya judulnya,
Kalau bab menolehnya secara umum gitu tadi itu di bab 93 berarti itu tidak boleh, dilarang gitu, menoleh di dalam sholat itu dilarang. Rasulullah SAW menyebutkan itu sambaran dari setan. Berarti artinya kan kalau seseorang yang sedang sholat menoleh rusak sholatnya, disambar, direnggut gitunya oleh setan. Nah di bab ini dalam kondisi terpaksa, ya, terpaksa menoleh. Ada dua hadis nih di dalam bab ininya, Imam Bukhari memasukkan dua hadis. Nah, yang pertama hadisnya An Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nukhomatan fi kiblatil masjidi wa huwa yusolli baina yadayin nasi fa hattaha summa qala hinan sorofa inna ahadakum iza kana fis sholati fa innallaha qibala wajhihi fala yatanakhamanna ahadun qibala wajhihi fis sholat. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, ya. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, jadi Abdullah dan Umar, ya, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada dahak di arah kiblat masjid. Nabi melihat ada dahak gitunya di arah kiblat masjid. Iya tuh udah ngerehak karena tembok karena tembok itu tembok itu arah kiblat. Nah Nabi melihat yaitulah ada dahaknya di arah kiblat masjid. Wa huwa yusolli baina yadain nasi. Nah beliau melihat dahak tersebut ketika sedang sholat. Berarti kan sebelumnya beliau belum terlihat gitulah. Ya dahak tersebut belum terlihat. Tapi ketika wahwa yusolli baina yadain nasnya, ketika dia sholat di hadapan orang-orang, artinya ketika beliau sholat menjadi imam, nah di tengah sholat oleh Rasulullah itu baru terlihat. Ya, hattaha kemudian beliau membersihkannya, intinya ya, beliau membersihkannya. Summa qala hinan sorofa, kemudian beliau bersabda setelah selesai sholat, inna ahadakum iza kana fis sholati, alah ini isi hadisnya ini coba perhatikan ya. Inna ahadakum iza kana fis sholati fa innallaha qibala wajhihi, sesungguhnya jika kalian sedang sholat, sesungguhnya Allah itu persis ada di depan wajahnya, atau sesungguhnya Allah itu persis ada di hadapannya. Fala yatanakhamanna ahadun qibala wajhi fi sholat, maka janganlah sekali-kali kalian meludah ke arah depan ketika sedang sholat. Nah sampai di situnya hadis yang pertama. Kalau yang berkaitan dengan babnya paingan judulna atau melihat ludah di arah kiblat, iya geningan hadisna kieu. Rasulullah SAW-nya sedang sholat baru kemudian baru terlihat bahwa di tembok arah kiblatnya itu ada dahak. Aduh kasaha meureun eta nu meludah di situ. Nah, tapi gambarannya begini ya. Gambarannya
ya kenapa di apa namanya di masjid gitunya sampai ada yang demikian. Masjid di zaman Rasulullah SAW, Masjid Nabawi, ya Masjid Nabawi nih. Kalau sekarang Masjid Nabawi seperti apa? Luar biasa megah, mewahnya Masjid Nabawi sekarang. Nah, Masjid Nabawi di zaman Rasulullah seperti apa? Awal pendirian Masjid Nabawi itu kan seperti ininya, sejarahnya pendirian Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, perlu gitunya, perlu masjid. Nah kemudian Rasulullah itu membiarkan ayat Al-Qaswa ya. Al-Qaswa nu asli ya mah, bukan sebegelatik. Al-Qaswa yang ditungganginya itu Rasulullah biarkan nantilah apa namanya di mana Al-Qaswa berhenti nanti disitulah gitunya. Nah ternyata unta beliau itu apa namanya berjalan dan berhenti di satu tanah milik Bani siapanya saya lupa lagi nih pemiliknya nih ya. Ternyata di situ kebun kurma yang juga ada kuburan. Nah ternyata di situ kebun kurmanya yang juga ada kuburan. Nah kuburannya kuburan sudah lama, berarti kan kuburan apa namanya orang musyrik, ya kuburan orang kafir lah di sana. Nah kemudian Rasulullah bertanya, ini tanah milik siapa? Nah ketika bertemu dengan pemiliknya, ternyata ini pemiliknya sudah masuk Islam ya. Ketika bertemu dengan pemiliknya, bagaimana kalau tanah ini aku beli? Nah, maksud Rasulullah membeli tanah itu untuk masjidnya tujuannya. Ternyata si pemiliknya itu, saya tidak akan menjual tanah saya dengan harga berapapun. Ini untuk masjid, enggak akan saya jual. Cek Nabi ini. Padahal sudah itulahnya sudah dengan cara seperti tadi gitunya. Di mana kita membangun masjid, ya biarkanlah nanti unta ini berjalan sampai di mana, ketika berhenti, nah disitulah gitu apa namanya akan kita dirikan masjid. Nah ternyata tidak dijual tanahnya, dipaksa-paksa tidak dijual. Kumaha tuh? Saya berikan. Sukan. Ternyata saya berikan ya, untuk masjid. Ya akhirnya nah mulailah membangun masjid, yaitu membersihkanlah area tersebutnya. Pohon-pohon kurmanya ditebang gitu semua. Nah dan kayu dan apa namanya daun-daun kurmanya itu jadi bahan bangunannya. Jadi kayu kurmanya itu dijadikan tiangnya, dan juga kuburannya itu dibersihkan, dipindahkannya dikubur lagi. Sisa-sisa tulang belulang yang masih ada itu dipindahkan, dikubur lagi. Eta Masjid Nabawi teh. Nah sampai akhir hayat Rasulullah SAW, Masjid Nabawi tersebut ya terjadi beberapa kali perbaikan, tapi tetap dengan apa namanya ya yang sederhana gitulah, sangat sederhana. Tahun sekian nih tahunnya Rasulullah SAW. Kalau di Roma misalnya, di Roma gerejanya seperti apa? Ya kalau Nasrani kan ada lebih dulu, pasti sudah ada gereja. Nah, kira-kira kalau di Roma gitunya gerejanya seperti apa? Mewah lah sekiranya. Tapi Rasulullah SAW membangun masjid itu gitu, masjid nanti lantainya tanah, bahannya dari membuat batu bata dari ya sih batu bata masih diurang lah, diolah tanah, kemudian dijadikan. Makanya di sini kan ada dinding masjid gitunya. Dinding masjidnya itu terbuat dari batu bata, kemudian atapnya itu daun kurma. Bahasa di kita itu yang suka dijadikan itu kan daun kelapa gitu teh, dulu di kampung-kampung itu rumah juga demikian. Puguh di saung di sawah mah
dengan daun kelapa gitunya eta nanti atapnya. Nah sehingga banyak hadis yang keterangannya terkait dengan masjid. Di antaranya di zaman Rasulullah SAW itu Masjid Nabawi itu tanpa daun pintu, sehingga binatang itu ya lalu lalang lah binatang gitunya. Di zaman Rasulullah juga sudah ada kucing, sudah ada anjing. Nah kalau keluar masuk masjid itu ya biasa, memang nggak ada pintunya. Juga ada orang asing yang masuk masjid. Nah pernah kejadian ada satu orang masuk masjid padahal Rasulullah SAW dan para sahabat sedang berada di masjid. Ada satu orang orang Badui, orang kampung, masuk ke dalam masjid kemudian buang air kecil di salah satu sudut masjid. Para sahabat saat itu marah bukan main, itu kan marah besar. Para sahabat itu bangkit gitunya, mau menangkap lah gitu, mau menangkap dan memukuli orang yang ya karena menurut para sahabat kan kira-kira aja di masjid. Kemudian Rasulullah melarangnya, udah biarkan. Setelah orang itu selesai buang air kecil, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, ambil air siram. Eta pemimpin teh ilmu lagi itu dasarnya. Kalau saat itu dibiarkan gitu para sahabat menangkapnya dan memukuli, memukuli orang tadi. Nah orangnya sedang buang air kecil, nanti malah kemana-mana kan, malah ya kemana-mana kan najisnya. Makanya oleh Rasul biarkan. Artinya kan buang air kecilnya hanya di tempat tersebut. Coba kalau digerewahkan malik atau meren kemana-mana. Itu satunya Rasul udah biarkan, dibiarkan sampai selesai. Nah setelah selesai bagaimana? Rasulullah menyuruh para sahabat, bukan menyuruh orang itu. Rasulullah menyuruh para sahabat ambil air siram. Kalau Rasulullah menyuruh orang itu paling melohok, kenapa mesti disiram? Saya nggak pernah kalau buang air terus disiram. Atau orang Badui itu ya di mana orang Badui mah nggak pernah saya kalau buang air kecil terus disiram. Dan orang itu kan tidak tahu itu tempat apa, ini masjid itu apa sih? Nah kalau Rasulullah SAW memerintahkan orang tadi nggak ada manfaatnya, bagi orang tadi manfaatnya apa? Ya paling menjawab demikian, seumur kakara umurnya buang air besar terus disiram mau di jengkuru di atas di seblok segala mantap manfaatnya bagi orang tadi nggak akan ada manfaatnya. Tapi para sahabat kan yang sejak awal mereka marah karena mereka sudah punya ilmu masjid itu tempat apa. Orang tadi mana tahu masjid paling ini masjid itu apa? Jadi nggak ada manfaatnya menyuruh orang itu, sehingga Rasulullah menyuruh para sahabat yang tahu ilmunya, yang paham masalahnya, ambil air siram, jadi pahala buat para sahabat. Bagi orang tadi nggak akan jadi apa-apa. Yang paling aneh merenya kenapa mesti disiram? Memang dulu mana ada kencing terus disiram? Nggak ada. Dulu mau kencing, mau buang air besar, mau buang air kecil, nggak pernah terus disiram. Nah itu kejadiannya terkait dengan Masjid Nabawi yang memang sederhana. Dan sampai Rasulullah SAW meninggal, Masjid Nabawi itu meskipun berkali-kali
mengalami perbaikan tapi tidak pernah dipugar total gitu ya, hanya perbaikan atapnya ganti, yang perbaikan tiangnya yang sudah keropos gitu ganti, sampai meninggal. Seperti itulah masjid Rasulullah SAW. Nah, sehingga ada hadis ini yang dalam bab sabarnya hadisnya itu seorang ibu-ibu ya, seorang ibu yang menangisi anaknya yang sudah meninggal di kuburan. Jadi seolah-olah menangis di kuburan lah, atau menangisi kuburan. Rasulullah SAW dan para sahabat lewat kemudian menasihati, bertakwalah kamu dan bersabarlah, dua gitunya yang Rasulullah nasihatkan kepada si ibu nih yang sedang menangis di kuburan. Ternyata si ibunya kan sabar teu ngarasakeun. Coba kalau kamu mengalami hal yang sama. Rasulullah berlalu saja. Ya, Rasulullah tidak berkomentar lagi. Para sahabat yang merasa nggak enak, bawa nianan ke Nabi. Ada sahabat yang kemudian menghampiri si ibu. Kamu tahu gak tadi yang nasihati itu siapa? Tahu si ibu itu. Latu bari ngaliuk atuh. Kamu tahu gak yang tadi menasihati itu siapa? Itu Nabi ya tadi yang menasihati. Walah, kaget kan si ibu itunya. Kemudian si ibu ini kan mau minta maaf gitunya, mendatangi, mau menemui Rasulullah SAW. Dan ternyata saat si ibu itu mau menemui Rasulullah SAW, beliau sedang di rumah. Nah, ketika dia mau menemui Rasulullah ini kan, kalau mau ke rumah Rasulullah itu kan keluar masuknya lewat masjid berarti. Karena rumah Rasulullah itu kan nempel ke masjid dan pintu keluar masuk rumahnya itu langsung ke masjid. Ternyata si ibu ini kan kaget, tanpa penjagaan. Rumah Rasulullah itu tidak dijaga. Si ibu sebelumnya membayangkan, wah pasti sangat sulit gitunya untuk bertemu Nabi. Wah, pengamanan lagi berapa ring meureun tah, ring 1, ring 2, ring. Ternyata tidak dijaga. Iya, jadinya rumah Nabi itu seperti ini dan tanpa penjagaan. Ya, artinya begitu masuk ke masjid langsung bisa, kalau orang mau masuk ke rumah Nabi gampang gitu. Dan rumah Nabi itu kan hanya tirai, bukan pintu gerbang yang digembok segede naon, mau itu tirai bungkul. Nah, Masjid Nabawi itu, nah ketika Rasulullah meninggal, kondisi masjidnya sudah ada yang ngelapuk lah gitunya, sudah banyak perlu perbaikan. Orang-orang usul kepada Abu Bakar, coba masjidnya gitunya menibutut kieu atulah sudah ayeuna mah diperbaiki sebagaimana supaya lebih lebih baik lah gitu ya. Abu Bakar menjawab, aku tidak akan berani mengubah apa yang dibuat oleh Rasulullah. Jadi perbaikan ada, tapi ya samalah dengan yang di zaman Rasulullah. Kalau ada rusak atapnya sedikit, ya diperbaiki atapnya. Dengan kondisi masih tetap seperti itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, orang-orang merasa gitunya ini masjid sudah harus dipugar lah gitu supaya lebih baik. Umar bin Khattab menjawabnya, Abu Bakar saja nggak berani, apalagi saya. Di zaman Utsman bin Affan, tanpa usul dari masyarakat oleh Utsman bin Affan dipugar dan diperluasnya pun langsung jadi sangat luas lah gitunya. Dan bahan-bahannya sudah nggak ada tiang korma, atapnya daun kurma. Ya anggaplah sudah modern lah gitu dengan bangunan yang baik. Nah, ketika Utsman bin Affan memugar Masjid Nabawi demikian, orang-orang terus mengatakan, dasar Utsman bin Affan mah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab saja nggak berani. Ari
disebutkan gitu diminta dipugar supaya jadi lebih baik. Tapi ketika dilaksanakan lah gitunya oleh Utsman bin Affan, ngomong deui dasar jelema. Ongkoh minta dipugar, ari geus dilaksanakeun. Beberanianan cenah. Abu Bakar, Umar bin Khattab saja nggak berani. Mulainya ada perubahan yang menjadi jauh lah lebih baik, ukurannya pun ditambah itu di zaman Utsman bin Affan. Tapi tetap saja kan meskipun ada perluasan bahkan hingga sekarang tetap Masjid Nabawi namanya. Masjid Nabawi yang aslinya yang kecil. Nah, kondisinya sangat sederhana, lantainya tanah gitunya, artinya di luar tanah, di dalam masjid juga tanah. Ada kucing, anjing, lalu lalang masuk keluar masuk masjid itu nggak aneh. Nah, bahkan ada orang yang masuk masjid kemudian kencing ya, tadinya buang air kecil di salah satu sudut masjid juga ya, karena orang ini mengira coba kalau bangunannya mewah, saya kira orang udik juga akan berani. Nah, karena kondisinya menggambarkan kondisinya yang sangat sederhana. Nah, ternyata ada kan orang yang siapa sih yang meludah di situ? Ya orang Islam, bukan orang lain. Ya, ada yang meludah gitunya ke depan gitu, ke arah depan. Nah, ini Rasulullah menyabdakan demikian. Entah meludahnya sedang sholat gitu atau di luar sholat. Kalau kejadiannya kan Rasulullah sedang menjadi imam nih ya, ternyata beliau melihat di dinding arah kiblat gitunya ada ludah gitu, ada dahak gitu yang nempel ke dinding. Nah, kemudian Rasulullah menyabdakan seperti ini, inna ahadakum iza kana fis sholati, sesungguhnya kalian jika kalian itu sedang sholat, fa innallaha qibala wajhihi, sesungguhnya Allah itu tepat berada di depannya. Fala yatanakhomanna ahadun qibala wajhihi fis sholat, maka janganlah sekali-kali kalian meludah, membuang dahak lah atau membuang sesuatu dari mulutnya ke depan ketika sedang sholat. Ya, sekarang ya yang berkaitan dengan babnya, bab boleh nggak menoleh atau mengalihkan penglihatan gitunya, menoleh atau mengalihkan pandangan karena terpaksa. Ini judul berikutnya, atau karena tanpa sengaja terlihat sesuatu lalu dimasukkan secara khusus, atau karena melihat dahak di arah kiblat dimasukkan jadi judul. Kayak kasusnya seperti ini di hadisnya. Rasulullah SAW gitu melihat terlihat itunya, baru terlihat oleh Rasulullah SAW itu dahak di arah atau di arah kiblat itu ketika beliau sedang sholat. Ini tentu hal yang mengganggu kan? Ini hal yang mengganggu. Nah, kita perhatikan lagi nih ya redaksi hadisnya. Ternyata Rasulullah SAW membersihkan dahaknya itu di tengah-tengah sholat. Sedang sholat lalu terlihat ada dahak, membersihkan dulu. Jadi coba ini nih redaksinya sekali lagi. Ibnu Umar mengatakan, ro'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama nukhomatan fi kiblatil masjid wa huwa yusolli baina yadainas. Rasulullah SAW melihat dahak atau ludah gitunya di
arah kiblat masjid, wa huwa yusolli baina yadayin nas, ketika beliau sedang mengimami orang-orang. Fahattaha, itu pakai fa-nya, kata sambungnya, kata menggunakan fa. Kemudian kalau fa itu, kalau makna fa itu litarkib bila takib, berurutan dan tanpa ada jeda, artinya langsung tersambung. Kalimat sebelumnya langsung bersambung kejadiannya itu dengan yang diterangkan di kalimat berikutnya. Kalimat sebelumnya adalah Nabi melihat dahak gitunya, Nabi melihat ludah ketika beliau sedang menjadi imam. Fa hattaha, antara melihat dan membersihkan itu tidak ada jeda. Jadi begitu terlihat langsung beliau itu fahattaha, kemudian beliau membersihkannya. Summa, nah kalau summa itu litarkib wa ta'kib, menunjukkan urutan tapi tidak tersambung gitu, atau ada jedanya, bisa jauh itu mah, jedanya bisa jauh. Summa qala, kemudian beliau bersabda. Kapan beliau bersabda? Masa sedang sholat, tuh kan, artinya ada jeda dulu, sholatnya diselesaikan dulu. Ya, dari membersihkan dahak ke beliau bersabda pakai summa qala hinan sorofa, kemudian beliau bersabda setelah selesai sholat. Jadi membersihkannya itu, membersihkan ludahnya, dahaknya itu beliau lakukan di tengah-tengah sholat. Dari sabdanya pun ini kelihatan. Inilah sabdanya yang tadinya sesungguhnya apabila seseorang sedang sholat, Allah itu persis ada di hadapannya. Nabi melihat dahaknya ketika sedang sholat, maka tidak bisa ditunda lagi. Artinya kan tidak bisa ditunda lagi, ini harus saat itu juga dibersihkan dahaknya, karena Allah itu ada di depan orang yang sholat. Begitu sedang sholat melihat ada dahak di depannya, kan Allah yang ada di depannya, maka Rasulullah langsung membersihkannya, tidak menunggu sholatnya selesai. Ruasna ge sigana Nabi merenannya gitu, kabayang gitu kan, Nabi kagetnya luar biasa dengan sabdanya ini, bahwa apabila sedang sholat itu Allah itu persis ada di hadapannya. Ternyata itu di tempat Allah itu ada dahak. Sigana teh pupuntenan ge beureun nabinya ke Allah gitulah, pupuntenan teh walah sia ieu beureun aya dilakukan dibersihkan lah gitunya, dahaknya itu di tengah-tengah sholat. Nah, setelah selesai sholat kan baru boleh bicara. Setelah membersihkan dahak berarti kan dilanjutkan lagi sholatnya. Nah, satu hal juga nih, ada seperti ini nih ya, permasalahan. Intinya tentang melakukan gerakan-gerakan bukan gerakan sholat. Yang melakukan gerakan-gerakan bukan gerakan sholat ketika sedang sholat. Misalnya menggaruk, kan menggaruk itu bukan rangkaian pekerjaan sholat, itu dalam rangka aratul itu mah. Bukan rangkaian pekerjaan sholat menggaruk mah. Tapi kalau itu dilakukan di tengah-tengah sholat boleh nggak? Disebutkan tidak boleh, nggak bisa. Nah, ini diantara dalilnya kan Rasulullah kan melakukan gerakan di luar sholat dulu, yaitu membersihkan dahak. Tapi juga jangan terlalu bebas, jangan terlalu bebasnya seperti ini yang ya inilah, seperti ketika sedang sholat ini kan tiba-tiba katakanlahnya tiba-tiba terlihat ada dahak.
Ya artinya kan mata ini meskipun ditujukan ke satu titik, tetap saja yang sekitarnya itu kan terlihat. Kalau sholat di Masjidil Haram, nah itu yang di pinggir, yang di depan tidak rek cicing sholatnya tidak. Ya sedang sholat, bener kan ini. Ya anu nggak jawab HP, ada HP-nya bunyi, diambil, dibaca, dibalas lagi, masukkan lagi. Itu kan gerakan-gerakan yang dilakukan ketika sedang sholat. Kalau disebut tidak boleh sama sekali juga, inilah salah satu dalilnya. Kan Rasulullah melakukan gerakan-gerakan atau amalan di luar sholat, yaitu membersihkan dahaknya ya. Tapi juga jangan bebas seperti tadi. Hoyo can yuno can, kan orang Arab begitu pakaiannya teh pakai sorban, terus pakai ada ininya. Yuno bajuna ngajawab HP wae aya. Nah, apa sebebas itu gitu ya, melakukan sesuatu yang bukan rangkaian pekerjaan sholat ketika sedang sholat. Ada juga yang membatasi 3 gerakan. Nggak bisa sebetulnya ditetapkan demikian. Ini Rasulullah berapa gerakan? Melangkah ke tembok, kemudian membersihkan, melemparkan misalnya, kembali lagi berapa gerakan. Kalau dibatasi 3 gerakan, gagaro ge moal bisa. Coba kalau 3 gerakan, 1 mengarahkan tangan ke misalnya di kepala, 1 mengarahkan tangan ke kepala, nanti 2 kan mengembalikan lagi ke sini, berarti menggaruknya 1 kali. Guys, 3 lebih dari itu batal. Ya adanya yang mengatakan, menetapkan gitu. Sebetulnya nggak ada dalil. Ini pun dari sini pun sudah kelihatan. Meskipun tidak disebutkan berapa gerakan yang Nabi lakukan ketika membersihkan dahak, terus kembali lagi melanjutkan sholatnya. Lebih dari 3 lah pasti. Nah karena kalau 3 mah gitu. Kadia deui, atul keneh sakali deui. Atul keneh sakali deui. Coba lamun sampai tuntas heula. Moal hayo wae jadi banyak melakukan gerakan di luar sholat. Memang harus di seminimal gitulahnya. Seminimal mungkin itu gerakan yang dilakukan. Jadi tidak terlalu bebas, dibatasi juga nggak bisa. Kemudian contoh yang ini, Rasulullah SAW sholat di atas mimbar, ketika mau ruku kan nggak bisa ruku di mimbar, turun dulu, berapa anak tangganya banyak karena tinggi kan mimbar Rasulullah. Jadi dibatasi, tidak bisa, terlalu bebas juga tidak boleh gitu ya, terlalu bebas juga tidak boleh. Nah seperti yang tadi lah, sedikit-sedikit kan kalau sedang berdiri kan tangan mesti di sini kan aturannya. Nah sedikit-sedikit ininya dibenerin, sedikit-sedikit bajunya. Tanu nggak jawab HP, tanu mencet nawai lebih di 3 kali. Emang yang ditulis berapa karakter coba? Belum lagi typo, hapus dulu, ganti deui. Tuluy gitu, imam gue salam, gue kemana mah tuluy gitu. Pas beres nggak jawab, bubar berjamaah tah. Tidak bolehnya terlalu bebas, harus berusaha sesedikit mungkin itunya gerakan yang dilakukan. Meskipun tidak bisa menetapkan sekian gerakan, itu nggak bisa. Nah kalau ditetapkan 3 gerakan tadi kan, kalau karena kan ketika sholat lalu muncul gitu kan ada gatal gitunya di salah satu bagian tubuh, kan nggak bisa ditolak. Tiba-tiba ada yang gatal, dari kalau dibiarkan terus mengganggu juga nggak boleh kan, ada hal yang mengganggu sholat. Garo berarti aya nu atul mah di mana ge. Nah menggaruknya bagaimana? Ya usahakanlah jangan terlalu bebas, nepi ka jadalin gagaro judulna gegetret begitu mah. Gegetret di dalam salat teh dari ujung rambut sampai ujung kaki teureun atuh teh.
mimiti belah dia pindah dia banyak disorangan batur di garo ke tempat ayang gagaro itu dah batur cicing atuh paling awak maneh telepon tenang aduh kan bakat goyang keneh gagaro tapi kan batur di garo. Nah kalau terlalu banyak seperti itu nggak boleh, itu iya membatalkan sholatnya gitu ya. Kalau terlalu banyak, ya terlalu banyak itu sangat mengganggu lah gitu ya. Itu satunya di ini nih, bahwa Rasulullah SAW membuang dahak yang terlihat oleh beliau ketika sedang sholat itu di dalam sholat dilakukannya. Jadi tidak menunggu sholatnya selesai baru dibersihkan, tapi itunya membersihkan dahaknya itu ketika beliau sedang sholat. Mengapa? Katakanlah mengapa sampai ya nanti saja setelah sholat kan bisa. Sholatnya selesaikan dulu, setelah sholat barulah dahaknya dibersihkan. Ternyata Rasulullah menyabdakan begini, apabila seseorang sedang sholat itu Allah yang ada di hadapannya. Karena Rasulullah merasa nggak pantas gitunya di tempat, katakanlahnya di tempat Allah ada, di situ ada dahak, maka saat itu juga dibersihkan meskipun sedang sholat. Dan bukan hanya ini masalahnya, melakukan gerakan di luar sholat itu, contoh yang lain Rasulullah tadi turun tangga dulu ketika mau ruku mau sujud, setelah selesai naik lagi. Ya bukan hanya satunya Rasulullah kejadiannya yang menerangkan beliau melakukan gerakan di luar sholat, amalan-amalan di luar sholat ketika sedang sholat. Nah, kemudian contoh lain, Rasulullah kan pernah sedang ketika sholat itu tak incu, tak aduh. Ya biasa Rasulullah itu mau sholat menjadi imam, itu kan cucu-cucunya ngabring milu ka masjid, Hasan Husain deh. Jadi kejadian Rasulullah sholat sambil menggendong cucunya itu berjamaah yang biasa, bukan sedang sholat sendirian. Disaksikan oleh para sahabat, makaning dua agar Hasan Husain teh. Ya dua gitu berarti sambil mengais anak, ketika mau ruku diletakkan dulu. Kemudian ruku, ketika sujud narek gitu teh merukana ngajak kekudaan. Narek teh Hasan Husain teh ketika mau berdiri diambil lagi. Nah, itunya bukan hanya satu yang ininya, melakukan amalan di luar sholat ketika sedang sholat. Nah, adapun kalau yang berkaitan dengan pembahasan yang sekarang, yaitu bab mengalihkan pandangan gitunya ke arah lain. Jadi apakah hanya mengalihkan pandangan atau bahkan sampai menoleh? Kalau menoleh kan berarti kan menoleh itu kan berarti kepalanya kan, yang kepalanya pun ikut beralih gitu kan, bukan hanya pandangannya. Nah kalau di judulnya itu sudah dimasukkan ke Imam Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Abu Bakar menoleh kepada Nabi ketika Abu Bakar sedang sholat. Nah itu nanti ada di hadis yang kedua kejadiannya. Ya ada di hadis yang keduanya kejadiannya, Abu Bakar menoleh kepada Nabi. Abu Bakar menjadi imam. Yaitu kejadian ketika Rasulullah tidak sanggup kan berjamaah, Abu Bakar menjadi imam. Nanti di hadis yang kedua lahnya, ini dari hadis yang pertama dulu nih ya. Berarti kan pandangan Nabi itu beralih gitunya, beralih dari semestinya ketika berdiri sholat, pandangan itu diarahkan ke bawah ke tempat sujud sebutannya ya. Ke tempat sujud itu adalah ke tempat kepala di sebelah mana kalau kita sujud. Nah pandangan itu ke sana. Nah ternyata kan pandangan Rasulullah itu teralihkan dengan dahak gitunya yang ada di tembok masjid. Nah dengan alasan ini,
Sesungguhnya apabila seseorang sedang sholat, Allah itu persis ada di hadapannya. Maka langsung kan Rasulullah SAW membersihkan dahaknya padahal sedang sholat. Jadi bukan hanya nih kalau secara pembahasan hadis secara keseluruhan, bukan hanya mengalihkan pandangan, tapi melakukan gerakan di luar sholat. Nah, dengan alasan ini Rasulullah segera membuang dahak tersebut. Karena apabila seseorang sedang sholat, Allah itu persis ada di hadapannya. Nah, kemudian Rasulullah melarang, janganlah sekali-kali kalian meludah atau membuang dahak ke depan ketika sedang sholat. Artinya ini hal yang mungkin terjadi. Ini hal yang mungkin terjadinya apabila sedang sholat, seseorang itu terdesak harus meludah atau membuang dahak. Nah, jangan sekali-kali membuangnya ke depan. Dari bab pertama ini saya kira sudah jelasnya kalau yang berkaitan dengan judulnya, bagaimana kalau apakah mengalihkan pandangan bahkan sampai menoleh gitunya. Kalau menolehnya nanti di hadis yang kedua. Mengalihkan pandangan bahkan sampai menoleh karena terpaksa. Ya, karena ada sesuatu, kalau di sini judulnya itu li amrin yanzilu bihi, karena ada satu perkara yang muncul sehingga mengharuskan mengarahkan pandangannya ke hal tersebut. Ya rosyai'an, atau karena melihat sesuatu. Ini terakhir tegenah aja sampai dijadikan judul redaksinya gitunya. Busokon fil kiblat, atau karena melihat ada ludah atau dahak di arah kiblat. Kalau itu diambil dari redaksi hadis yang pertama tadinya. Nah, jadi hadis yang pertama ini sudah menunjukkannya kepada apa yang sedang dibahas lah gitunya oleh Imam Al-Bukhari, yaitu menoleh atau mengarahkan pandangan kepada sesuatu. Sekarang hadis yang kedua. Tapi tadi hanya ada yang perlu digarisbawahi tah. Inna ahadakum idza kana fi sholati fa innallaha qibala wajhihi. Ini masalahnya luas sebetulnya dari sabda Nabi yang ini. Apabila kalian sholat, sesungguhnya Allah itu persis ada di depannya. Kalau di hadis yang lain itu kan idza kana ahadukum fi sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang sedang sholat, sesungguhnya dia itu sedang berdialog dengan Tuhannya, berdialog dengan Allah. Jadi pantas lah, hanya pantas itu. Kalau di bab sebelumnya ya, pantas kalau orang yang sedang sholat itu dituntut khusyuk, fokus lah gitunya ke pekerjaannya, karena ini pekerjaan yang luar biasa, sedang ngobrol dengan Allah. Artinya kan dituntut kesungguhan, keseriusan, fokus gitu. Itu yang harus dijaga. Nah, sehingga bab mengarahkan pandangan ke arah lain, apalagi sampai menoleh, itu pasti jadi pembahasan. Yang pasti jadi pembahasannya hal demikian itu, karena ini kan dilakukan oleh orang yang sedang, yaitu yang sedang ngobrol dengan Allah. Ngobrol dengan Allah, beri luak liuk Allah lagi horeamen. Dan benarnya kan kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa apabila seseorang itu menoleh di dalam sholatnya, maka Allah akan pergi. Artinya Allah sudah tidak mau lagi berbicaranya dengan orang tersebut lantaran teta luak liuk atau serius ngobrol cek Allah timun. Kau mau gitu bacanya luak liuk onggoh getret di tadi ge beri luak liuk beri gagaro Allah teh ya teh kumaha cenah ieu teh sing bener atuh jang cenah dia ngobrol teh sing serius. Kau mau nepikan utang itu nu batur di garo. Kedua. Nepikan nu batur di garo hayang keneh gagaro aduh. Jadi tidak nampak, artinya ya dengan demikian itu
boleh disebutnya di mata Allah itu ya tidak nampak keseriusan. Yang pantaslah kalau di hadis riwayat At-Tirmizi yang saya ingat itu tadinya, apabila seseorang menoleh di dalam salatnya Allah akan pergi. Artinya Allah sudah tidak mau lagi berbicara dengan tidak serius berarti bicaranya. Nah kan Allah tetapkan sahun salatnya, sahun teu bener sahun mah. Ya gitu kan, alazinahum an salatihim sahun, kumaha anu sahun teh anu teu bener we. Kalau salat teu bener pasti celaka. Kan wailun itu bagi orang yang salat, yang salatnya sahun. Sahun itu seperti apa? Anu teu bener salatna. Dalam segala hal teu bener, nanti bukan hanya pada waktu pelaksanaannya, gitu yang disebut tidak benar urusan salatnya itu bukan hanya soal kaifiat atau pelaksanaannya. Amak meureun Allah itu diajak ngobrol teh baralegi terus itu melakukan gerakan di luar sholat. Nah, termasuk ini hal seperti ini menoleh ini jadi hal besar gitu di dalam sholatnya. Ya, untuk sholat gitunya menoleh itu ini menjadi hal besar. Nah, hadis yang kedua, An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala bainamal muslimuna fi sholatil fajri lam yafja'hum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyasitra hujrati Aisyata fanazara ilaihim wa huwa ewahum sufufun fatabassama nyawa yadhaku wa naqasa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala akibaihi liyasila lahu sofa fa zanna annahu yuridul khuruja wa hammal muslimuna ayyaftatinu fi salatihim fa asyara ilaihim atimmu salatakum fa arkhasatro wa tuwfiya fi akhiri zalikal yaum. Nah, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, ia berkata ketika kaum muslimin sedang sholat subuh, ya, tidak ada yang mengejutkan mereka kecuali Rasulullah SAW membuka tirai rumahnya. Ini Rasulullah sudah tidak berjamaah berarti ini ya. Ketika kaum muslimin sedang mengerjakan sholat subuh, nah, tidak ada yang mengejutkan mereka kecuali Rasulullah SAW membuka tirai rumah Aisyah di sini sebutnya ya. Kecuali Rasulullah membuka tirai rumah Aisyah, fanazara ilaihim wahum sufufun. Rasulullah melihat mereka, ya para sahabat kaum muslimin itu wahum sufufun, ya mereka di dalam safnya mereka bersaf salat. Fatabassama yadhaku, kemudian Rasulullah tersenyum. Wa naqasa Abu Bakrin anhu ala akibaihi liyasila lahu sofa. Nah, kemudian Abu Bakar itu bermaksud untuk mundur masuk ke dalam saf dengan maksud Rasul mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Nah, ini kan berjamaah ini diimami oleh Abu Bakar. Ternyata Rasulullah SAW di rumahnya kemudian berdiri di pintu rumah membuka tirai. Di hadis yang lainnya Anas bin Malik di redaksi yang lain hadis ini, Anas bin Malik melihat wajah Rasulullah SAW itu putih, itu seperti selembar kertas. Entah ini putih karena apa namanya, pucat gitu ya, pias. Karena ini kan sakit berat, Rasulullah sudah tidak sanggup menjadi imam. Nah, atau karena ya gitulah kemudian wajah Nabi mana bercahaya umumnya. Aku melihat itu wajah Rasulullah SAW itu bersih, itulah putih bersih.
Lanjutkan ini nih. Ya, Abu Bakarnya berniat mundur untuk masuk ke dalam safnya yang ada di belakang. Fazonna anahu yuridul khuruja. Abu Bakar mengira bahwa Rasulullah SAW mau keluar dari rumahnya. Ya, ini kan pernah dilakukan juga ketika di papahnya. Rasulullah tidak sanggup menjadi imam, kemudian karena sakit berat. Ketika merasa sedikit baikan, Rasulullah kan meminta supaya dipapah masuk ke masjid. Nah, kalau ini tidak ada yang memapahnya, Rasulullah SAW itu berdiri di pintu masjid. Nah, Abu Bakar mengira Rasulullah SAW mau keluar dari rumahnya. Nah, sehingga Abu Bakar berniat mundur, mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Nah, Abu Bakar mengira bahwa Rasulullah itu hendak keluar dari rumahnya. Wa hammal muslimuna ayaftatinu fi sholatihim. Apanya ini maksudnya nih? Bukan hampir, kejadian sebetulnya ya, bahwa kaum muslimin, ini Anas bin Malik menyebutnya kaum musliminnya, artinya para sahabat semuanya saat itu yang mengerjakan sholat. Ayaftatinu fi sholatihim, mereka ini terganggu sholatnya dengan kemunculan Rasulullah. Bahkan Anas bin Malik kan sampai mengatakan wajah Rasulullah itu putih bersih, artinya Anas bin Malik mengarahkan pandangannya ke Rasulullah, padahal ini kejadiannya sedang sholat. Tapi karena ada ini sesuatu yang luar biasa, berarti ya Rasulullah SAW kan yang sudah tidak bisa berjamaah lalu menampakkan diri berdiri di pintu rumahnya. Ini sesuatu yang ya menggembirakan tentunya, yang luar biasa. Kalau sebelumnya kalau ini yang kemudian meninggal nih. Kalau sebelumnya kan sholat isya malam hari dipapah oleh 2 orang masuk masjid, kemudian dipapah lagi pulang. Kalau ini Rasulullah berdiri sendiri. Sehingga itulah kaget bercampur gembira gitunya para sahabat melihat Rasulullah menampakkan diri di pintu rumahnya. Anas bin Malik menyebutkan wahammal muslimuna, semuanya saat itu yang sedang berjamaah itu yaftatinu fi sholatihim, terkena fitnah. Ini bahasa Anas bin Maliknya, terkena fitnah di dalam sholatnya, terganggu. Dan bukan hanya Anas bin Malik, berarti yang ketika Rasulullah menampakkan diri otomatis refleks lah gitunya, para sahabat itu mengarahkan pandangannya ke Rasulullah SAW, termasuk Abu Bakar. Nah, karena juga gitu kan, antara pintu rumah Rasulullah SAW dengan tempat imam di Masjid Nabawi itu kan berdampingan. Sangat dekatnya antara pintu rumah Rasulullah SAW dengan biasanya beliau berdiri menjadi imam, itu sangat dekat. Itu yang Rasulullah menyebut raudhah yang itu tempat beliau menjadi imam. Antara pintu rumahku dan mimbarku itu adalah raudhatun min riyadil jannah, itu salah satu taman dari taman surga, tidak luas. Ya, antara pintu rumah Rasulullah dengan mimbar, di situ Rasulullah berdiri menjadi imam. Jadi kalau Abu Bakar, ya pastilah ketika Rasulullah menampakkan diri otomatis terlihat dan refleks menoleh melihat Rasulullah. Dan itu bukan hanya Abu Bakar ya. Sehingga Abu Bakar kan tadi disebutkan beliau Abu Bakar ini ya seketika itu hendak mundur untuk masuk ke dalam saf makmum dengan maksud mempersilahkan Rasulullah untuk menjadi imam. Karena Rasulullah berdiri sendiri, tidak dipapah. Demikian juga para sahabat ataunya yang menjadi makmum yang lainnya. Begitu Rasulullah membuka tirainya, tampak gitunya Rasulullah terlihat. Tapi bahasa Anas bin Maliknya wahamal muslimuna ayaftatinu fi sholatihim, hampir saja batal, anggaplah hampir batal sholatnya. Benar nih, kalau di dalam hadis yang riwayat yang lain yang tadi yang juga ada keterangan wajah Rasulullah itu putih bersih,
Anas bin Malik mengatakan hampir saja sholat kami batal karena kami bergembira melihat Rasulullah seolah-olah mau sembuh mungkinnya karena sudah tidak lagi dipapah oleh dua orang. Beliau berdiri di depan pintu dan beliau sendiri yang membuka tirainya. Nah, hampir saja kami batal, terganggu itulah hingga batal sholatnya karena bergembira melihat Rasulullah menampakkan diri. Fa asyara ilaihim, kemudian Rasulullah memberi isyarat yang isinya jadi tidak berbicara. Rasulullah memberi isyarat yang maksudnya atimmu sholatakum, selesaikan sholat kalian. Itu isyaratnya seperti itu ya, isinya atimu sholatakum, selesaikan sholat kalian. Fa arkhosatro, lalu beliau menutup kembali tirainya. Wa tuwfiya fi akhiri zalikal yaumi, dan Rasulullah meninggal pada hari itu. Nah, ini ada hal yang sempat dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hari beliau meninggal ini kan. Beliau meninggal pada hari tersebut. Rasulullah teh sidak eta teh bagaimana kondisi umatku lah gitunya setelah aku tidak ada. Tebelusukan sih. Tebelusukan. Rasulullah SAW cukup menilai umatnya dari sholat mereka. Buka tirainya. Rasulullah kan melihat sahabat berjamaah. Kesan beliau bagaimana ketika melihat para sahabatnya berjamaah? Itu kesannya ini yang kemudian muncul. Beliau tersenyum melihat para sahabatnya berjamaah. Artinya ya tersenyum itu kan gembira, berarti nikmat, gembira. Berarti anggaplah Rasulullah seolah-olah aman lah kalau aku tidak ada, kalau kondisinya demikian. Amannya kondisi para sahabatnya, aman teh beragamanya nih ya, soal beragamanya Rasulullah merasa aman lah. Regreg lah ninggalkeun barudak teh ya nama. Artinya Rasulullah merasa regreg gitu. Allah nikmat kalau melihat bagaimana mereka sholat. Ini kan fatabas sama yaldahaku, Rasulullah tersenyum melihat bagaimana para sahabat mengerjakan sholat. Ini artinya gitu kan Rasulullah itu merasa gitu lah. Ini merasa Rasulullah melihat kira-kira kan bagaimana para sahabat setelah beliau meninggal. Piraku ku Rasulullah teu kapikiran. Ya kan adanya dalam pikiran Rasulullah SAW ini bagaimana nih para sahabat setelah beliau tidak ada. Kan mesti kan ada apa Rasulullah itu akan merasa cemas gitu, mencemaskan para sahabat kalau beliau meninggal. Ternyata ini seperti ini buktinya. Rasulullah SAW sidak berarti melihat bagaimana para sahabat mengerjakan sholat, dan inilah kesan yang didapat oleh Rasulullah dari sholat mereka. Rasulullah itu tersenyum dan hanya itu kemudian menutupkan tirai, masuk rumah, dan pada hari itu beliau meninggal. Kalau di hadis ini fi akhiri zalikal yaum, Rasulullah meninggal di akhir, berarti sorenya. Rasulullah meninggalnya sore. Ini kan kejadiannya subuh. Nah, kalau untuk babnya sekarang menoleh di dalam sholat, Abu Bakar menoleh, Anas bin Malik, dan makmum semuanya pandangannya tertuju ke Rasulullah. Ini juga menjadi dalil. Kemudian Rasulullah bagaimana? Selesaikan sholat kalian, batal nggak? Mereka menoleh kan? Justru Rasulullah malah memerintahkan selesaikan sholat kalian, bukan batal semuanya ulangi lagi. Rasulullah kan nggak begitu. Kalian semuanya menoleh berarti kalian batal semuanya ulangi, kan bukan seperti itu kan? Karena Abu Bakar kan dia berniat mundur itu setelah melihat Rasulullah. Kemudian Anas bin Maliknya bahkan di riwayat yang lain tadi mengatakan hampir itu kami ini
batal sholatnya karena begitu bergembira melihat Rasulullah menampakkan diri. Artinya baik imamnya Abu Bakar ataupun makmumnya sahabat-sahabat yang lain, mereka menoleh semuanya ketika Rasulullah menampakkan diri. Tapi perintah dari Rasulullah adalah selesaikan sholat kalian, berarti tidak batal. Kalau ada sesuatu yang insidensi lah muncul, yang yaitu yang merefleks lahnya, refleks yang memaksa, mengharuskan menoleh, itu tidak membatalkan. Kan seperti itu, berartinya kesimpulan ini sudah dimunculkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana kalau menolehnya itu karena ada sesuatu yang muncul, teta lamun tiba-tiba muncul cicunguk, kersolat, kersolat, udah geula cicunguk apa? Di udah cicunguk dan sholat gitu tenang itu pikiran nanti. Loro ke tukang ka dieu, wah ieu mah. Terus keur salat ngarayap ka dia, eta mah semua bener eta mah. Itu akan sangatnya, kalau itu akan sangat mengganggu tanu tadi teh adanya dahak atau ludah di arah kiblat. Bagi Rasulullah itu ini sangat mengganggu. Dengan sabda Rasulullah bahwa kalau seseorang sedang sholat, Allah yang ada di situ, gitu kan. Ini bagi Rasulullah kan ini sesuatu yang sangat mengganggu. Nah, sehingga disingkirkan dulu, ya diselesaikan dulu, disingkirkan dulu nya apa yang sekiranya bisa mengganggu. Tak cecenggung ke kolong kasur nih, udah pokoknya beresan lah, jangan sampai mengganggu. Atau mungkin hanya dengan diusir, digebah, hanya dengan diusir lah gitunya, pergi, mungkin cukup dengan seperti itu. Tidak usah cari dulu obat serangganya. Di belah mana obat serangga teh poho deui korehan di gudang. Di gudang. Cicunguk lagi kaburu ka mana gitu. Asan ulah nepi ka kitu-kitu teuing kan. Jadi tadinya dinyatakan tidak boleh sama sekali, dalam arti kalau menoleh batal juga nggak bisa. Ini buktinya. Kalau di hadis pertama tidak menoleh tapi hanya mengalihkan, berartinya kalau yang di hadis pertama kan tidak menoleh karena dahaknya ada di arah kiblat, jadi wajahnya tidak menoleh tapi kan pandangannya beralih ke dahak yang ada. Kalau ini menoleh karena Abu Bakar dan para sahabat sholatnya menghadap kiblat, sementara pintu rumah Rasulullah ada di samping, bukan di arah kiblat. Dan Anas bin Malik melihat secara jelas karena mereka menoleh ke Rasulullah. Nah, ini dua hadis ini menunjukkan tidak membatalkan apabila terpaksa. Tadu batal mah lamun anu kitu tah roromeheun unggal jelema ditingali ditungtung itu hoyo tah eta mah tuh. Makmum yang di depannya itu dah eta berenang itu jahiliyah teh terus diperhatikan gitu eta teh pokoknya mengalihkan pandangannya dari kemana semestinya pandangan itu diarahkan. Nah, kalau bukan oleh hal yang darurat, nah itu baru membatalkan sholatnya. Nah, kalau ini juga jelasnya yang menoleh, ya di hadis yang nomor 2 ini menoleh. Kalau hadis yang pertama itu tidak menoleh tapi pandangannya beralih. Nah, apabila untuk karena sesuatu yang memaksa demikian, maka ini ya disebut boleh gitu, maka itu boleh mubah, berarti sebutan nantinya berarti tidak merusak sholatnya. Nah, saya kira cukup nih ya dengan dua dalil ini nih ya. Kalau isi hadisnya ini banyak hal itunya yang penting sebetulnya di dari dua hadis ini. Nah, di antaranya tadinya tentang
Wow, ini yang harus berarti diketahui, harus sampai terasa, bukan hanya diketahui. Kalau sedang mengerjakan sholat itu harus sampai terasa, karena redaksi hadisnya seperti ini, Allah itu persis ada di hadapannya. Itu kan harus sampai terasa. Itu yang akan mendorong, memunculkan itulah ya, kesungguhan, keseriusan, fokus gitu, karena yang diajak bicaranya itu persis ada di hadapannya. Rasulullah itu tanya bab nama, jadi kalau karena terpaksa, karena darurat itu tidak membatalkan lah. Hanya ada pertanyaan nih. Kalau emas sama sutra dipakai laki-laki, hukumnya makruh atau haram? Kalau sutra sutra murni, tapi kalau sutra murni artinya yang misalnya baju seluruh bahannya itu dari sutra, nah itu yang haram. Kalau itu haram dengan redaksi seperti ini, sebutnya itu untuk mereka, yaitu orang kafirnya, itu untuk mereka di dunia dan untuk kalian nanti di surga. Nah kalau sutranya murni, ya sutra murni. Kalau hanya sebatas sedikit-sedikit aksesoris lah anggapnya, misalnya ini kalau kemeja, misalnya sebuah kemeja misalnya hanya bagian ada sedikit aksesoris di sini, garis di sini misalnya gitu, di sininya sutranya, itu nggak ada masalah sih. Kalau itu yang tidak boleh, yang haram itu sutra murni ya. Kalau seluruh bahannya itu berupa sutra itu tidak boleh, itu haram untuk laki-laki. Nah kalau emas, nah ini makruh, tapi hanya sebatas ini kan emasnya bukan berupa apa. Nah kalau berupa cincin bagi laki-laki bahannya dari emas, nah itu makruh. Tapi kalau bagi laki-laki anting-anting haram atau itu nggak boleh. Dari zaman Nabi jalur di antingan mah onta. Untanya Abu Lahab itu pakai di zaman Nabi, lelaki di antingan mah onta. Laki-laki di zaman Nabi itu nggak ada sahabat yang pakai ya, atau pakai apa namanya kalung. Nah itunya laki-laki itu haram. Nah kalau laki-laki menggunakan perhiasan cincin yang terbuat dari emas gitu ya, nah itu makruh. Kalau sutra tadi haram itu yang murninya, sutra murni. Kalau campuran atau hanya sedikit-sedikit lah gitunya, sebutlah untuk aksesorisnya di sebuah baju, nah itu tidak ada masalah. Kemudian ini yang kedua, kalau duduk di antara dua sujud, jari tangan harus lurus dengan lutut atau boleh melewati lutut. Di dalam hadisnya itu antara paha dan lutut. Itunya redaksi hadisnya menempatkan telapak tangan. Telapak tangan ini diletakkan antara paha dan lutut. Nah, praktek nalah gitunya meletakkan tangan itu, anggaplah ujung jari ini itu persis ada di bulatan ini lutut. Ya kalau ini lutut, nah jarinya itu di ujung gitu. Amun nyobaan mah kena tembok, gerak lututnya kena tembok, ini juga kena tembok, tah sakitu berarti. Ya kalau lututnya kita kenakan ke tembok gitu ya. Nah, kemudian kita meletakkan jarinya juga, nah kenakan ke tembok, nah berarti sekian itulah. Jadi tidak ke lutut ke bawah, ini berarti ke lutut, tidak ke bawah ke lutut juga tidak. Kalau di sini berarti itu di atas paha, lututnya nggak terbawa. Nah, kurang lebih gitulahnya. Kenakan gitu lututnya dalam posisi duduk demikian, kenakan lututnya ke tembok, nah lalu meletakkan tangannya juga kita kenakan ke tembok, nah di situ berarti lututnya, atau kujidar lah gitu. Kuat terpas yang iya mah akurat eta mah.
Atau aku waterpass eta naon teh lot sebutna teh benang nu aya bandul teh geuningan. Sekian lah gitunya eta nanti posisi ya. Jadi jangan kalau ke bawah itu ke lutut, ya ke lutut jadinya gitu kan. Sementara dalam hadisnya itu redaksi hadisnya itu antara paha dan lututnya. Kalau ditarik ke belakang ke sini benar-benar di atas paha, lututnya itu tidak terbawa sama sekali, ya, itu juga salah. Nah kalau turun dia juga jadi ke lutut, seperti sedang ruku kan di lututnya telapak tangan bukan ujung jari, masalahnya telapak tangannya itu di lutut. Nah, seperti itulah kalau ukurannya gitulahnya kalau mau jadi coba gitunya. Lututnya dalam posisi duduk demikian, lututnya kenakan ke tembok, nah kemudian meletakkan jarinya juga kenakan gitu ke tembok. Nah di situ posisi tangan ketika duduknya di antara dua sujud atau sedang duduk tahiyat sama. Kaki kiri sama kan ya? Ya kaki kiri tangan kiri mau duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, nah posisi tangan itu sama.